Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu saya dalam materi terkait dengan fisika. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arini Hasanah, MPD. Saya adalah salah satu staf pengajar di Liman 2 Samarinda pada mata pelajaran fisika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kinematika gerak lurus, dan ini dipelajari pada kelas 10. Oke, sebelum kita memasuki kinematika gerak lurus, mempelajari lebih dalam lagi, maka ada lebih baiknya kalau misalnya kita juga mengetahui apa sih kompetensi dasar yang harus dikuasai pada materi ini. Pada materi ini, Anda diminta untuk bisa menganalisis besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan tetap. Begitu pula dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah materi ini, Anda akan bisa mengetahui apa saja sih besaran-besaran fisika, apa saja sih besaran-besaran berkaitan dengan fisis yang terjadi pada gerak lurus, baik itu secara konstan, kecepatan konstan, maupun juga percepatan konstan. Kemudian apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebuah benda dikatakan bergerak ketika kedudukannya itu berubah terhadap titik acuan. Artinya, sebuah benda dikatakan bergerak ketika dia itu mengalami perubahan posisi dari posisi A ke posisi B. Kemudian, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya, apakah dia disebabkan karena didorong atau tiba-tiba jatuh, itu disebut dengan kinematika. Kemudian hari ini kita membahas tentang gerak lurus, gerak satu dimensi. Oke, sekarang perhatikan video yang ditayangkan. Dari video yang ditayangkan, dari yang saya jelaskan tentang apa itu gerak, mana binatang yang bergerak, dan mana binatang yang tidak bergerak. Kenapa? Oke, benar sekali. Jadi, ketika sebuah benda itu bergerak atau binatang pada video ini dikatakan bergerak ketika dia itu mengalami perubahan posisi. Dia berlari dari titik A ke titik B. Kemudian dari bawah menuju ke atas. Itu disebut dengan bergerak. Tapi burung yang mengepak hanya diam pada posisinya, itu dikatakan tidak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan posisi. Berkaitan dengan kinematika gerak lurus ini, ada 3 pengertian dulu yang harus kita kuasai. Yang pertama, ada namanya perpindahan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, percepatan. Perpindahan itu termasuk dalam kategorinya besaran vektor. Kenapa? Karena dalam besaran vektor, seperti yang Anda pernah pelajari pada bab sebelumnya, bagian vektor, bahwa sebuah besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga ditunjukkan oleh arah. Itu besaran vektor. Nah, perpindahan itu masuk kategorinya besaran vektor. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan kedudukan. Dan juga dia itu tergantung dari sistem koordinat. Jadi dia itu berpindah dari A ke B, tapi dia tergantung dari koordinatnya itu. Ada yang dia berada di koordinat X atau dia di koordinat Y. Kemudian yang kedua, kecepatan. Kecepatan ini juga masuk kategorinya besaran vektor. Sebuah benda itu dikatakan
memiliki kecepatan ketika yang pertama dia mengalami namanya perpindahan dari posisi A ke posisi B. Dan ketika dia itu mengalami perubahan dari posisi A ke posisi B, ada waktu yang diperlukannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kecepatan atau disingkat dengan V sama dengan S, jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dibagi dengan waktu. V sama dengan S per T. Kemudian selanjutnya ada yang berbeda kecepatan dengan kelajuan. Karena tadi dia masuk kategorinya besaran vektor karena dia dipengaruhi oleh arahnya. Tapi kelajuan itu masuk kategorinya besaran skala. Kenapa? Karena pada kelajuan dia tidak mempertimbangkan apakah dia itu berada pada koordinat tertentu. Dia hanya mempertimbangkan masalah berapa banyak waktu yang ditempuh dia. Jadi kalau misalnya dijadikan dalam sebuah rumus, kelajuan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh sebuah benda dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kemudian istilah yang ketiga adalah percepatan. Percepatan berarti perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, mengkilas balik tentang apa itu jarak, kemudian kecepatan dan percepatan. Coba perhatikan pada kurva berikut ini. Ini disebut dengan gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena percepatannya itu sama dengan 0. Dari segi jarak, dia memang mengalami yang namanya penambahan. Jaraknya bertambah. Tapi dari segi percepatan, dari segi percepatan dia 0. Kenapa? Karena kecepatan itu konstan. Kecepatan itu selalu 10 saja seperti yang gambar yang ada, yang bisa Anda lihat ini. Itu disebut dengan gerak lurus beraturan. Artinya gerak lurus yang dia itu memiliki yang kecepatan yang tetap dan juga percepatannya sama dengan 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa persamaan gerak lurus beraturan atau GLB itu bisa dilihat pada rumus berikut ini. X atau S, jadi X atau S sama-sama disebut dengan jarak. X sama dengan V kali T. V sama dengan S per T dan T sama dengan S per V. X jarak tadi sudah sampaikan. V berarti kecepatan dan T adalah waktu. Tadi berkaitan dengan BLB. Sekarang kita masuk dalam materi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Artinya gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau A itu tetap konstan. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, namanya juga percepatan. Kalau percepatan dia pasti mengalami dua hal. Dia pasti akan mengalami yang namanya kecepatan mula-mula atau disingkat dengan V0, disimbolkan dengan V0. Kemudian dia ada yang namanya kecepatan akhir atau disimbolkan dengan Vt. Artinya apa? Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Tapi percepatan itu ada dibagi dua. Ada percepatan atau A positif dan juga ada yang namanya A negatif. Kapan terjadinya? Ketika dia mengalami semakin lama semakin cepat, itu disebut dengan A positif. Maka secara otomatis A-nya akan menjadi positif. Sedangkan ketika sebuah benda bergerak, dia tidak mengalami semakin lama semakin cepat, tapi dia mengalami semakin lama semakin lambat, berarti A-nya akan menjadi negatif. Sehingga dilambangkan dengan
min A. Oke, perhatikan pada grafik yang terdapat pada layar berikut. Ini adalah grafik dari GLBB A terhadap T, di mana percepatan A itu senantiasa konstan, lurus saja, percepatannya dia konstan sekali. Kemudian yang kedua, dia adalah grafik V terhadap T. Kecepatan mula-mulanya itu dari kecepatan mula-mula sampai akhirnya nanti kecepatan akhirnya dia semakin bertambah. Kemudian ada juga grafik S, jarak terhadap waktu, ST, itu akan membentuk seperti ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam rumus GLBB ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan mula-mula ditambah percepatan dikalikan waktu. Kemudian ST, jarak terhadap waktu, sama dengan kecepatan mula-mula dikalikan T, V0 kali T ditambah setengah dikali A percepatan dikalikan waktu yang dikuadratkan. S sama dengan V0T, V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang terakhir Vt kuadrat. Jadi kecepatan itu akan semakin lama semakin cepat. Vt kuadrat ketika dia diketahui oleh jaraknya, maka akan menjadi V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S. Kecepatan akhir yang dikuadratkan sama dengan kecepatan mula-mula yang dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatan dikalikan dengan jarak. Nah, dalam GLBB itu ada yang mengalami gerak vertikal. Kapan itu terjadi? Ternyata vertikal itu ada yang vertikal ke bawah, kemudian ada yang vertikal dia ke atas. Vertikal ke bawah dikenal dengan istilah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas berarti sebuah benda itu tiba-tiba dia terjatuh dan disingkat dengan GJB. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke bawah atau disebut dengan gerak GVB. Kemudian arah yang ke atas itu adalah gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Tiba-tiba saja sebuah benda itu jatuh. Maka itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Cirinya apa? Cirinya kecepatan mula-mulanya itu adalah 0. Kenapa? Karena dia tiba-tiba jatuh saja. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, maka rumus GJB adalah Vt sama dengan G dikali dengan T. Kecepatan akhir sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan waktu. Dia tidak memiliki kecepatan mula-mula, dia tidak memiliki V0. Kenapa? Karena tiba-tiba saja dia jatuh. Kemudian ketinggian, ketika mencari berapa ketinggiannya, maka H sama dengan setengah dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan waktu yang dikuadratkan, atau H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi kalau GJB tadi dia tidak memiliki kecepatan mula-mula, tidak memiliki kecepatan awal, tiba-tiba saja jatuh, tapi GVA dia memiliki kecepatan awalnya lagi. Sehingga cirinya adalah V0 itu tidak sama dengan 0. Kalau tadi rumus pada GJB Vt sama dengan G kali T, tapi kalau pada GVB maka Vt sama dengan V0 ditambah G dikali dengan T.
ketinggian H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan G dikalikan dengan H. Sebenarnya rumusnya untuk GJB dan GVB itu sama. Perbedaannya adalah pada ciri-cirinya tadi. Pada GJB V0-nya sama dengan 0, sehingga seperti yang dilihat di sini bahwa dia otomatis akan menghilang V0-nya, sehingga tersisa GT saja atau setengah GT kuadrat atau tersisa 2GH saja. Kalau pada GIB ada V0-nya, ada kecepatan mula-mulanya, sehingga dia ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah gerak vertikal ke atas, yaitu gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan juga geraknya pun juga diperlambat. Ketika dia dilempar ke atas, gerakannya itu diperlambat. Dia memiliki kecepatan awal. Ciri-ciri dari GVA adalah V0 kecepatan mula-mula itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau pada PGVB tadi A itu sama dengan G, maka pada GVA A itu sama dengan min G. Kenapa? Karena dia itu menjauhi dari percepatan gravitasi. Kalau GVB tadi dia malah mendekati percepatan gravitasi, makanya dia bernilai positif. Tapi pada GVA gerak vertikal ke atas, percepatan gravitasinya itu menjadi minus. Sehingga rumus GVA seperti yang Anda lihat di sini bahwa VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Rumusnya sama dengan GVB. Baik anak-anak, semoga saja dari yang saya jelaskan ini paling tidak membuat Anda memahami seperti apa sih konsep-konsep yang ada pada gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak lurus beraturan GLB dan GLBB, dan aplikasinya dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Terima kasih atas waktunya, semoga saja